Salam sejahtera buat kita semua. Dewan juri yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya Jonathan Julardi Sihaan dan rekan saya, Hairi Sabanas. Kami dari SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan bangga mempersembahkan karya kami yang berjudul Born Innovation Product from Woodless Material, Utilization of Watermelon Skin as a Resin. Watermelon skin ice cream product innovation to reduce blood pressure or hypertension. Dewan juri yang kami hormati, adapun latar belakang dalam penelitian kami yaitu Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis. Di Indonesia banyak tumbuh-tumbuhan, salah satunya yaitu semangka. Pengonsumsian semangka di Indonesia cukuplah tinggi. Hal ini berbanding lurus dengan permasalahan limbah kulit semangka yang timbul akibat pengonsumsian yang tinggi tersebut. Di samping itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah hipertensi sangatlah rendah. Oleh karena itu, peneliti muncul ide untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu membuat inovasi produk basic, watermelon skin ice cream. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kami yaitu yang pertama, mengapa kulit semangka berpotensi tinggi untuk diolah menjadi wasik sebagai inovasi produk penurun hipertensi? Yang kedua yaitu apa keunggulan wasik jika dibandingkan dengan produk es krim yang lain? Dan yang ketiga, bagaimana peluang dan tantangan usaha dari inovasi produk wasik sebagai produk terbaru yang efektif, efisien, dan ekonomis di kalangan masyarakat? Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui kandungan kulit semangka yang berpotensi tinggi untuk diolah menjadi wasik sebagai inovasi produk penurun hipertensi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui keunggulan wasik jika dibandingkan dengan es krim produk yang lain. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peluang dan tantangan usaha dari inovasi produk wasik sebagai produk terbaru yang efektif, efisien, dan ekonomis di kalangan masyarakat. Di dalam karya tulis yang telah kami buat, terdapat 4 tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, gambaran singkat mengenai penyakit hipertensi, yang kedua yaitu sekilas tentang produksi semangka di Indonesia, yang ketiga yaitu ada apa dengan kulit semangka, dan yang keempat, mari mengenal lebih dekat inovasi produk basic. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, eksperimen, dan studi literatur dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, eksperimen, dan dokumentasi. Penelitian ini kami laksanakan pada tanggal 3 April 2019 sampai dengan 9 Juli 2019 dengan rincian kegiatan dapat kita lihat pada slide berikut. Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat, yaitu di kios penjual buah di Kecamatan Banyuasin 3, di Laboratorium Biologi, Kimia, Komputer, dan lingkungan SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3. Ini merupakan video pembuatan inovasi produk basic. Dapat kita lihat, ini merupakan tahap pembuangan daging. Ini merupakan pengupasan kulit luar. Ini proses pencucian dan sterilisasi. Ini merupakan proses penghalusan. Ini merupakan proses pencampuran pertama. Dilanjutkan dengan proses pengadukan. Ini merupakan es krim awal untuk sampel XO, dan ini pencampuran untuk sampel selanjutnya. Selanjutnya yaitu ini merupakan pembuatan sampel untuk X1 sampai dengan X4. Dan ini gambar sampel. Di sini terdapat 5 sampel. Ini proses pendinginan. Dan akhirnya jadilah inovasi produk basic. Hasil dan pembahasan di sini kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, potensi kulit semangka sebagai penurun hipertensi, yang kedua yaitu manfaat dan keunggulan inovasi produk basic, dan yang ketiga, peluang dan tantangan usaha dari inovasi produk basic. Ini merupakan tahap pengolahan kulit semangka untuk menjadi basic, yang awalnya hanya berupa kulit semangka, setelah diolah dan dibersihkan dan disterilisasi, jadilah bubur kulit semangka, dan setelah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, hingga sampailah menjadi inovasi produk basic.
Di dalam semangka terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama bagian daging dan bagian kulit. Di dalam bagian daging semangka terkandung 16,7 mg kandungan asam sitrulin, sedangkan di bagian kulit semangka mengandung 24,7 mg kandungan asam sitrulin. Hal ini membuktikan bahwa kandungan asam sitrulin di dalam kulit semangka lebih tinggi dibandingkan pada bagian dagingnya. Menurut Dr. Yusra Firdaus, pada tahun 2018 di dalam jurnalnya mengatakan bahwa sitrulin di dalam kulit semangka dapat membantu menurunkan hipertensi. Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Bambang Irianto pada tahun 2012 yang melakukan seminar kesehatan yang mengatakan bahwa kandungan asam sitrulin di dalam kulit semangka dapat menurunkan hipertensi yang dialami seseorang. Berikut hasil pengujian. Ini kami bagi menjadi 5 sampel. Yang pertama yaitu X0, X1, X2, X3, dan X4, di mana X0 tidak ada kandungan ekstra kulit semangka, X1 kandungan ekstra kulit semangka 5%, X2 10%, X3 15%, dan X4 20%. Dan didapatkan data sebagai berikut. Dapat kita lihat pada kualitas tekstur tidak mengkristal dan kualitas tekstur tidak mudah meleleh, terjadi peningkatan dari X0 sampai dengan X4. Ini merupakan hasil pengujian tekanan darah yang kami lakukan terhadap 6 pasien, di mana pada pasien pertama, pasien kedua, dan pasien ketiga terjadi penurunan yang cukup signifikan setelah mengonsumsi inovasi produk WESIC dalam 10 minggu. Dapat dilihat rata-rata penurunan grafik sebagai berikut. Dan sedangkan untuk pasien keempat, pasien kelima, dan pasien keenam, penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Berikut data pengujian WESIC dari para penguji. Sebelum melakukan pengujian, kami melakukan survei terhadap para penguji untuk mengetahui tingkat kesukaan mereka terhadap es krim, dan mendapatkan data bahwa 93% penguji menyukai es krim dan 7% tidak menyukai es krim. Kami selanjutnya membandingkan antara produk WESIC dengan produk es krim yang lain, dan didapatkan data sebagai berikut. Dari segi penampilan, segi rasa, tekstur lembut, aroma, dan efek gatal di lidah, WESIC lebih mengungguli dibandingkan es krim produk yang lain. Namun dari segi harga yang ekonomis, es krim produk lain yang kami jadikan pembanding lebih mengungguli WESIC. Selanjutnya kami melakukan pengujian terhadap tingkat kesukaan para penguji mengenai es krim dan produk lain yang dijadikan sampel, dan dapatkan data sebagai berikut, di mana 10 orang menyukai WESIC, 1 orang menyukai es krim produk yang lain, dan 4 orang menyukai kedua es krim tersebut. Selanjutnya merupakan grafik peningkatan pemanfaatan kulit semangka di kalangan penjual jus buah. Adanya pengolahan kulit semangka ini ternyata memberikan dampak yang baik bagi penjual jus buah dalam pemanfaatan limbah yang mereka hasilkan. Dapat kita lihat terjadi peningkatan pada semua penjual jus buah yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan 3 kios jus buah. Padahal kita lihat pada grafik pertama terjadi peningkatan dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat, di mana pada minggu pertama itu mereka tidak memanfaat sama sekali, sampai dengan minggu keempat terjadi peningkatan yang sangat signifikan sampai ke angka 4 kilo. Pada penjual jus buah kedua ini, pada awalnya mereka sudah memanfaatkan sampai dengan 10 kilo. Namun setelah adanya kerjasama dengan kami, terjadi peningkatan sampai ke 13 kilo. Untuk penjual jus ketiga, hampir sama menyerupai dengan penjual jus yang pertama tadi, yang awalnya mereka tidak memanfaatkannya. Setelah adanya kerjasama dengan kami, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan didapatkan rata-rata sebagai berikut. Kami juga melakukan analisis keuntungan apabila inovasi produk WESIC ini dijadikan suatu usaha. Dari analisis keuntungan usaha produk WESIC berdasarkan biaya keseluruhan. Di sini dalam satu kali produksi kami menghasilkan 15 cup es krim, di mana harga setiap es krim itu
sebesar Rp4.000. Dan dalam satu kali produksi kami menghasilkan keuntungan sebesar Rp12.949,5 jika dibulatkan sekitar Rp13.000. Inovasi produk basic ini memiliki manfaat dan keunggulan. Di antaranya itu yang pertama dapat menurunkan hipertensi yang dialami oleh seseorang, yang kedua yaitu bebas dari pengawet dan pemanis buatan, yang ketiga itu harganya yang relatif ekonomis dibandingkan es krim yang mahal, dan yang keempat kualitas es krim yang tidak kalah dengan produk yang lain, dan yang kelima dapat mengurangi keberadaan limbah kulit semangka yang ada di sekitar kita. Inovasi produk basic ini ternyata berpeluang besar untuk dijadikan suatu usaha berdasarkan data-data yang telah kita paparkan tadi. Yang pertama yaitu karena terciptanya produk baru yang berbeda dengan produk yang lainnya dengan memanfaatkan keberadaan limbah yang tidak terguna. Yang kedua yaitu bahannya yang relatif mudah didapat dan kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, harganya yang relatif stabil di kalangan masyarakat. Namun, dalam menjalankan suatu usaha tentu pasti mengalami suatu tantangan, yaitu semakin ketatnya persaingan dagang produk yang dapat mengancam keberadaan usaha dari inovasi produk basic ini. Dewan juri yang kami hormati, adapun kesimpulan dari penelitian kami yaitu yang pertama, kulit semangka berpotensi tinggi untuk diolah menjadi basic sebagai inovasi produk penurun hipertensi. Yang kedua yaitu basic memiliki keunggulan dibandingkan produk es krim yang lain. Dan yang ketiga yaitu basic berpeluang besar untuk dijadikan suatu usaha. Adapun saran dalam penelitian kami dapat kita lihat pada slide berikut. Ini merupakan lampiran-lampiran proses pembuatan inovasi produk basic. Dan ini merupakan referensi-referensi yang kami gunakan dalam penelitian kami. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kata jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Terima kasih.